Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zainullah. Dalam kali ini saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya selama menjalani PPG Daljab tahun 2023 tahap 1 tentang pendalaman materi. Mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mau melaksanakan PPG Daljab tahun 2023 tahap 2 ataupun tahap 3 ataupun di tahap-tahap berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa saya bagikan? Karena PPG pada tahun 2023 ini sudah membahas tentang kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, terutama khususnya pada PPG Daljab tahun 2023 tentang pendalaman materi. Dalam pendalaman materi teman-teman itu ada 10 ya, ada 10 modul. Setiap modul itu ada 4 tugas. Hari pertama itu ada 4 tugas, hari kedua juga ada 4 tugas, hari ketiga itu ada 1 tugas gitu. Biasanya dalam kontrak kerja itu ada pilihannya, ada pilihan yang pertama, ada pilihan yang kedua gitu. Saya sedikit jelaskan agar semuanya paham dan tahu. Contohnya yang saya berikan kepada teman-teman semuanya, saya ambil sampel saja. Insya Allah semuanya itu sama, intinya sama. Nanti ke belakang saya akan ambil sampel saja terkait pendalaman materi, bagaimana cara mengerjakannya. Teman-teman, kita coba bahas tentang pendalaman materi, yaitu PAI kontemporer ya. Sampai nanti itu buka di sini ya, buka PAI kontemporer. Di sini itu ada tugas resum, analisa bahan ajar, ada tes formatif, ada tugas PPL atau PCPL ya, kemudian ada tes akhir. Biasanya yang tugas resum sama tugas analisa bahan ajar ini dikerjakan selama 2 hari ya, tergantung kontrak kerjanya pokoknya. Kalau sama tes formatif juga ya gitu. Terus yang tugas PBL dan PCPL ini di hari ketiga. Sekalian di hari ketiga juga mengerjakan tes akhir modul gitu. Ini sambian nanti di sini juga ada kontrak kerjanya dari dosen, sudah jelas seperti apa begitu. Contoh sebentar tugas resum. Nah, tugas resum di sini sambian nanti mengerjakannya itu download dulu bukunya. Kemudian setelah download sambian bisa mengerjakan sesuai instruksi dosen. Saya jelaskan tentang PAI kontemporer itu. Perlu diketahui teman-teman sebelum kita bahas, untuk plagiat pada PPG Daljab juga dipertimbangkan ya, tergantung LPTK-nya ngasih batas maksimal itu sampai berapa persen gitu. Biasanya ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50% plagiatnya gitu. Kalau di bawah 50 ya sudah dikembalikan lagi revisi begitu. Sudah muncul ya, ketika ngupload itu sudah muncul plagiatnya itu. Ini contohnya ini contohnya itu. Contoh nanti teman-teman itu dapat modulnya gitu, modulnya yang harus dikerjakan. Ini contohnya ya, sampai nanti itu ada 3 item yang harus dikerjakan setiap modul itu. Sampean itu yang pertama yaitu disuruh menganalisa ya, semua nanti disuruh menganalisa modul tersebut, kemudian dibuat peta konsep. Nah gitu, dibuat peta konsep seperti ini contohnya ini. Dibuat peta konsep, entah model peta konsepnya terserah teman-teman, bisa lewat online, bisa lewat Word-nya kan ada itu ya, peta konsep gitu. Entah, yang penting harus membuat peta konsep gitu, seperti itu. Kemudian setelah membuat peta konsep, teman-teman itu harus mendeskripsikan
dari peta konsep tersebut. Tidak usah banyak-banyak mendeskripsikan, poin-poinnya saja dideskripsikan. Yang sekiranya dari peta konsep ini tidak atau sulit dipahami, itu sampean deskripsikan gitu. Di sini ya. Seperti ini contohnya. Contoh ekstremisme. Ekstremisme ini kan kadang orang tidak tahu, maka dideskripsikan di sini. Ekstremisme adalah suatu paham dengan fanatisme dan seterusnya. Begitu teman-teman gitu. Intinya itu wajib membuat peta konsep begitu. Kemudian dideskripsikan. Langkah selanjutnya itu nanti ada daftar materi pada KB yang sulit dipahami. Sampian ketika menganalisa materi ini, poin-poin apa yang sampian tidak paham, sampian tuangkan di sini. Tuangkan di sini. Insya Allah sudah paham kalau ini ya, gampang soalnya ini. Terus langkah selanjutnya yaitu daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Ini juga dasarnya dari sini. Di dalam materi ini ada pernyataan, paragraf, atau poin-poin penting. Dalam materi ini mungkin ada pertanyaan atau paragraf yang sampian baca, sampian analisa, mungkin ada yang miskonsepsi gitu. Ini nanti sampian bisa dituangkan di sini. Contohnya antara ekstremisme dan radikalisme. Ini kan kadang dianggap sama, kadang itu. Jadi sampian nanti yang pokoknya yang mis itu sudah sampian tuangkan di sini ya, gitu. Ini teman-teman. Jadi intinya dalam mengerjakan modul itu tentang analisa materi itu yang penting sampean harus menuangkan peta konsep. Intinya itu sudah. Nanti sampean dideskripsikan. Intinya seperti itu. Mungkin dari sini sudah jelas teman-teman, cukup. Nanti saya akan kasih juga contoh-contohnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan melaksanakan PPG sebagai gambaran bagaimana mengerjakan modul dalam pendalaman materi. Cukup sekian, terima kasih. Bertemu lagi nanti di video berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara menganalisa bahan ajar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.